di hari ini tanggal 29 November 2020 kita ngadain acara kecil-kecilan sebenarnya, milad ya, syukuran milad. Kebetulan hari ini hari kelahiran aku juga, dan sekaligus syukuran launchingnya buku ke-6 dan juga buku perdananya Pumi. Jadi Pumi udah mulai nulis buku juga nih sekarang. Nah, to celebrate ya, buat merayakan dan memotivasi Pumi serta supaya dia makin semangat nih berkaryanya. Jadinya aku bikinin acara juga buat Pumi sekalian. Jadi ada 3 acara? Ada 2 acara. Ulang tahun sama syukuran bukunya Pumi. Oh. Iya, gitu. Ayo kan yang punya acara nih Pumi. Pumi gimana? Buku tentang apa? Iya, buku tentang apa? Iya, ini buku tentang sebenarnya sih tujuan aku bikin buku tuh buat nyemangatin remaja-remaja Indonesia. Enggak Indonesia doang, internasional siapapun. Karena being mentally broken itu enggak kenal umur kan. Ada remaja yang mentalnya tuh sakit gitu loh. Maksudnya mereka nggak tahu tujuan mereka apa, mereka nggak tahu gimana. Jadi tujuan aku bikin buku tuh buat nyemangatin mereka gitu. Gimana perasaannya? Seperti apa? Ada kiatnya apa yang dikasih? Misalnya? Misalnya ya aku tuh nyemangatin lewat tulisan. Kalau misalkan nggak apa-apa loh ngerasain sedih gitu segala macam. Ya, semoga aja ini ngebantu teman-teman di luar gitu. Dan alhamdulillah aku senang banget bisa sampai di titik ini juga karena bantuan keluarga, bantuan Paulida, Nadir, dan yang lain-lain. Temanya soal apa sih? Temanya soal finding myself, jadi mencari jati diri. Itu untuk pembuatannya sendiri ini apa namanya? Inspirasinya dari mana? Dari diri sendiri atau lagi dari mana? Inspirasi tentunya dari pengalaman aku sendiri. Terus juga aku banyak baca, banyak melihat video-video YouTube, itu yang jadi inspirasi untuk menulis. Apa yang paling mengenaskan menurut Mbak sehingga itu harus dibangkitkan mereka? Ada cerita-cerita apa di luar itu? Iya, karena banyak remaja yang nggak bertahan gitu. Mereka berhenti di tengah jalan belum sampai garis finish. Jadi itu yang sangat disayangkan. Makanya aku pengen banget semangatin teman-teman di luar. Ini pengalamannya sendiri teman atau? Pengalaman sendiri ada, tapi juga ada pengamatan dari aku dan jawaban dari aku. Dan untuk bukunya sendiri goalnya seperti apa sih? Kayak di masa tuh goalnya seperti Pumi sendiri tuh memberikan ke pembaca tuh seperti apa sih? Ya, aku pengen pembaca itu jadi makin positif dan tahu kalau misalkan kita itu sama-sama, kita itu berjuang tuh sama-sama, dan juga yang membaca juga jadi semakin happy hidupnya, jadi semakin semangat. Iya, karena buat aku sih sebenarnya anak muda Indonesia itu kan aset buat negara, aset buat keluarganya juga gitu. Jadi sebelum kita melangkah jauh lebih besar ya, pengen ngebanggain kota, wilayah, daerah, kabupaten, apalagi negara, kita banggain dulu keluarga. Jadi mulai dari hal-hal kecil gitu. Nah, kenapa kita berdua cenderung pendekatannya itu ke anak muda? Karena emang anak muda sebenarnya butuh ditepok doang gitu, bro, ayo bro, bangun bro, gitu. Ayo kita semangat lagi, ayo kita bangkit lagi, ayo kita berjuang lagi, bermimpi lagi. Sebenarnya butuh itu doang gitu. Nah, emang kan problemnya gitu ya, banyak banget yang galau gitu kan, banyak banget yang galau, banyak yang gak ngerti, gak mudah, aduh nih gue pengen punya impian tapi gimana caranya gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu ya, salah satu media yang kami berdua pilih untuk menemani teman-teman dalam berjuang panitianya itu lewat sosial media dan juga lewat tulisan di buku gitu sih. Oke, Kak. Kalau saya kebetulan buku yang ke-6, kalau ini aku buku pertama gitu. Dan awal aku nulis buku ya seusia dia. Jadi pada saat dia seusia aku mungkin juga udah 10 ya Mi, kejadian udah 10 bisa 15 ya. Kalau gitu dukungan ke Pumi gimana? Karena lebih ke ini sih. Aku tuh percaya banget ya kalau adik-adik itu pasti akan melihat ke kakaknya gitu. Dan aku juga harus membagi figur kan di rumah, menjadi kakak itu seperti apa, menjadi anak perempuan seperti apa, menjadi di luar, di lingkungan pertemanan seperti apa, menjadi teman yang baik, menjadi di luar lagi public figure seperti apa, di luar lagi menjadi influencer seperti apa. Jadi apa ya, lebih ke mencontohkan
adik-adik lewat karya gitu ya. Ayo kalian udah mulai nulis nih gitu kan, papa juga penulis kan gitu kan, kalian udah mulai nulis nih, udah mulai ngomong-ngomong depan orang nih, kalian kapan gitu. Nah alhamdulillah itu tuh dilihat gitu sama adik-adik, udah mulai pada nulis ya dari yang paling gede apa yang paling kecil, dan alhamdulillah yang udah kelihatan nih bukunya ada, karyanya ada ya Tumi. Jadi sebenarnya kalau dia tuh kalau membantu nggak yang kayak nyamperin terus nggak terus tiba-tiba nanya mau dibantu nggak kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita bingung kita apa terus kita nanya Ngawir pasti dibantuin sama Ngawir. Iya, nyemangatin gitu ya, Ngasih petunjuk lah cara lebih banyak lah. saya lagi itu loh kalau gitu lalu Udah. ya. Ini tahun yang besar kan itu Iya. dilanjutkan. Iya. Ulang tahun. Ini milestone sih, karena ini berarti tahun terakhir menjadi seorang remaja ya, 19 ya. Jadi milestone terakhir belasan, besok udah puluhan, jadi mudah-mudahan walaupun usia masih muda gitu ya, udah ada lah yang bisa dibawa ke publik gitu ya, manfaat sedikit banyaknya. Harapannya sih bisa lebih luas lagi. Kalau Uni, tahu usia berapa? Beda umurnya. Kita beda umur 4 tahun. 4 tahun. Sekarang 15. Kalau target gitu target kalau depannya apa mungkin? Target terdekat ya. Kebetulan kan alhamdulillah sekarang ini aku lagi kuliah di UK, cuman lagi karena pandemi jadi di Indonesia. Targetnya sih pengen cepet-cepet nyelesain kuliah pastinya, dan lebih fokus sama apa yang udah dibangun. Apalagi kan kemarin kita habis bikin komunitas milenial anti bokeh yang ternyata tuh minatnya banyak banget gitu kan. Jadi ngajarin ke teman-teman yang usianya pada muda tapi pengen berwirausaha tanpa modal, nggak ngerti gimana caranya. Aku bikin kelas setiap minggu gratis khusus buat cara belajar jualan, belajar sama guru-guru yang emang di bidangnya gitu. Dari situ kita lebih fokus ngadain komunitas aja sih, bangun komunitas, dan mudah-mudahan bisa nasional dan bisa seluruh Indonesia. Walaupun saat ini sebenarnya teman-temannya udah dari banyak banget sih, ada dari Papua juga, ada yang dari Medan, dari mana-mana sih. Jadi lebih fokus ke pendidikan dan juga ke usaha. Gaya penulisan biasa terinspirasi dari siapa sih? Penulis, ya. Terus kalau nulis itu emang dari kecil dan kami udah suka baca buku ya. Cuman emang kami tuh diajarin sama papa untuk punya impian yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya satu kegemaran, misalnya adek dia sukanya main game gitu. Nah, papa tuh nyuruh kita kayak udah jangan jadi pemain aja, jadi developer game kalian gitu kan. Baca buku, udah jangan baca doang tapi jadi penulis kalian. Nah, dari situlah terinspirasi, dan dari omongan papa itu terinspirasi untuk mulai bikin karya. Apalagi kebetulan ngeliat papa kan penulis juga, bukunya juga udah ratusan gitu ya. Itu sih yang bikin aku jadi semangat gitu. Apalagi kalau buku itu kan insya Allah dia sampai akhir hayat gitu ya, yang baca terus berulang gitu. Dan dari awal emang lihatnya ya Allah, mudah-mudahan ini tulisan bisa bermanfaat gitu. Kalau orang baca itu tuh bisa tergerak dan bisa berubah hidupnya. Alhamdulillah sih salah satu buku dan nyampe 50.000 eksemplar dan dicetak ulang berkali-kali, udah bestseller juga secara nasional. Mudah-mudahan lebih bermanfaat sih. Yang mana itu? Iya. Yang mana? Buku yang ke-1. Iya. Judulnya Disabilitas. Tapi kalau gaya penulisan ada mengikuti kiblat siapa itu kalau boleh tahu Ya, penulis mana? karena gini, kenapa pada senang gitu ya baca buku aku, karena kita lebih kayak hati ke hati. Jadi ngobrolnya tuh pakai ngobrol bahasa sehari-hari, pakai lu gue. Jadi kayak orang lagi cerita aja gitu, cerita ke teman. Kalau gaya kiblat tulisan sih jelas ke papa sih. Papa. Jadi bangun dari bayang-bayang papa sama Kaweta seperti apa? Ya kan banyak orang yang lu mah bisa begini karena bapak lu. Nah, Ya tentunya kita kan nggak bisa ngeliat orang tuh hanya dari hasilnya aja kan, kita kan nggak lihat prosesnya gitu. Tapi tentu aja papa dan Kak Weda ikut terlibatnya bukan terlibat gimana aku bisa sampai kita kan nemu penerbit, bukan kayak gitu, tapi terlibatnya terlibat apa ya, sharing ilmu. Ya karena ini memang masalahnya sensitif ya, soal privilege gitu ya. Lu mah bisa begini karena bapak lu gini. Ya memang itu sebuah blessing ya. Satu sisi itu sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Siapa juga yang menyangka bahwa akan lahir dari orang tua ini begini, itu udah lebih ke takdir gitu. Tentu itu privilege yang harus disyukuri luar biasa. Tapi
Tapi bukan berarti gitu ketika ada seorang anak yang kemudian terlahir dari orang tua yang gimana gitu ya, kemudian hidupnya jadi nggak ngelakuin apa-apa, tetap dia akan berusaha. Oke, contoh misalkan ada orang ya calon karyawan pengen ngelamar ke sebuah perusahaan lewat orang dalam. Apakah bisa masuk? Dengan privilege yang dia punya bisa masuk, tapi apakah dia bisa bertahan sampai akhir? Tergantung sikapnya dia, tergantung kinerjanya dia. Kalau kinerjanya bagus, oke gitu. Jadi ini lebih ke penggabungan ya antara privilege gitu ya dengan emang kemampuannya dia, dan dia punya willing, punya keinginan, punya semangat buat belajar gitu. Karena itu dikawinin akhirnya jadi sebuah karya yang hebat. Kita juga diajarin gitu kan, kalau ada apa-apa itu doa, apa itu sholawatin. Jadi sebenarnya apa tuh terlibatnya ngajarin Ngajarin itu selebihnya kita usaha sendiri. Kontak penerbit juga kita nyari sendiri. Bahkan alhamdulillah penerbitnya yang hubungin kita nggak ada yang tektokan. Ini anak gue yang mau nulis pun nitip ya, nggak pernah harus jaranya dari buku pertama sih sampai akhir ini. Gitu. Itu lebih ke proses. Coba dicek sekali lagi. Umur 15 tahun sudah menulis buku, jangan bisa masuk murid. Ya? Umur 15 tahun sudah menulis buku, jangan bisa masuk murid. Masuk muri. Rekor. Kawita tahu lah muri itu apa. Ekor muri biasanya kalau ada orang yang misalkan 9 tahun bisa nyelesain pelajaran S3 gitu. 15 tahun sudah menulis, Iya. jangan bisa. Iya, Ya. tentunya ada yang lebih hebat kan daripada awalnya, Iya. kan masih belajar juga. Ya ini jadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk berkarya. Jadi harus punya karya. Setiap anak Indonesia ya bisa tuh nih kita bikin gerakan. Tiap anak punya karya. Jadi masing-masing anak-anak bangsa kita nih punya karya gitu. Karena masih banyak juga yang pada takut ya, takut nggak ada yang menerima, takut dibilang jelek dan sebagainya. Jadi kita juga encourage ya, menyemangati mereka teman-teman bahwa jangan takut untuk berkarya. Ya, mau tanya nih, selama pengalaman kan sudah kuliah di luar Indonesia. Iya, betul. Apa yang didapat selama kuliah ini? Dan mungkin untuk kehidupannya sendiri ada kesusahan dari selama proses itu? Ya emang kebetulan aku sekolah di luar negeri itu dari sejak SMP ya, udah di 3 negara. Jadi SMP sempat di Jordania di Arab, kemudian pindah ke Amerika, dan SMP-nya di Inggris. Memang secara mandiri tentu beda gitu ya, beda, jelas lebih mandiri, lebih dewasa, lebih matang karena udah belajar hidup sendiri sejak usia belasan, sejak usia dia bahkan lebih kecil dari 13 tahun udah tinggal di Amerika. Dari 13 tahun udah tinggal di negeri orang gitu, yang masak sendiri, kemana-mana sendiri, tinggal di apartemen sendiri gitu. Sebenarnya yang didapat itu lebih ke soal ketangguhan gitu ya, yang memang itu bisa dibilang agak beda sih ketangguhannya aku pribadi sama Bumi gitu ya, walaupun kita sama-sama punya kekurangan, tapi biasanya gitu sih. Kalau papa kan ngajarin kita lebih kayak di lapangan aja gitu, belajarnya dilepas aja di mana gitu loh. Cuman itu cuma di aku doang di prakteknya, nggak ada yang lain. Gue juga bingung kenapa kayak gue doang gitu. Tapi alhamdulillah sih yang aku rasain ya, ilmunya jelas lebih banyak, terus punya banyak kenalan, punya banyak pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan apapun gitu ya, dan bisa mengenal dunia dari berbagai sudut. Secara kultur budaya juga berbeda itu. Secara langsung juga merubah mindset dari Kak Wirda sendiri nggak sih? Iya, memang jauh lebih terbuka pikirannya, tapi bukan berarti kebablasan ya. Tetap dengan protokol-protokol gitu ya, keimanan, standar-standar yang udah diajarin dari rumah sama papa. Alhamdulillah sih nggak pernah neko-neko ya di sana. Berteman juga di lingkungan yang baik gitu, tinggal di lingkungan muslim, jadi tetap terjaga walaupun di luar negeri. Oke, good. Ya.